Dan bergabung bersama kami Kabag Penum Humas Polri, ada KBP Polri Martinus Sitompul via sambungan telepon. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Puspa. Ya, Pak, ini konfirmasi mungkin bisa kabar pasukan RI ditahan akibat penyelundupan senjata. Mungkin bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Ya, terima kasih CNN. Kami informasikan kepada para pemirsa kronologis dan apa tindakan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri. Yang pertama, mengenai kronologis bahwa 139 personil FPU ke-8 ini akan mengakhiri tugas setelah bertugas sejak tanggal 15 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 19 Januari 2017 ini. Sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwa barang-barang yang akan dibawa oleh pasukan Indonesia akan dilakukan pemeriksaan. Yang dilakukan tidak oleh internal anggota FPU atau komandan Satgasnya, tetapi oleh military police yang tergabung di dalam Unimate. Untuk diketahui, personil Polri yang tergabung dalam FPU, Form Police Unit ke-8 ini, dinaungin oleh Unimate, merupakan badan atau unit kerja PBB yang melakukan misi perdamaian di wilayah Afrika. Dan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan ini dinyatakan clear dan clean, ya, sehingga kemudian dimasukkan dalam 2 kontainer besar yang akan mengangkut ke bandara. Pada hari Sabtu tanggal 21 yang lalu diberangkatkanlah pada sekitar pukul 8 waktu setempat 2 kontainer berisi barang-barang personil Polri yang tergabung dalam FPU 8 ini dan 40 anggota personil Satgas yang akan membantu melakukan penurunan barang-barang dan memasukkan ke dalam kontainer kembali sebagaimana mekanisme yang ada. Pada saat tiba di bandara dilakukanlah pemeriksaan secara X-ray. 30 koper yang telah dilakukan melewati pemeriksaan X-ray pada ujung yang kemudian ditumpuk pada ujung lokasi yang kemudian oleh otoritas bandara ada tas-tas yang berada sekitar 10 meter dari tumpukan koper-koper personil Satgas. Kemudian mereka bertanya sampai 3 kali dan kemudian dijawab bukan. Karena memang pertama tidak ada label Indonesia di situ di dalam tas atau tas yang ada di sekitar 10 meter dari barang-barang milik Satgas. Kemudian yang kedua, warnanya juga tidak sama. Dan yang ketiga, barang-barang tersebut tidak turun dari kontainer yang sudah yang sudah ada di bandara. Nah, kemudian mereka melakukan pemeriksaan melalui X-ray dan dilihatlah ada senjata di dalam X-ray tersebut. Dan kemudian ada tudingan dan tuduhan bahwa personil Satgas FPU 8 menyeludupkan senjata api sehingga mereka tertahan di sana sehingga tidak bisa pulang sampai hari ini. Harusnya pada hari Sabtu siang mereka sudah terbang dan hari Minggu pagi mereka sudah ada di Indonesia, namun sampai saat ini mereka tertahan. Baik. Yang kedua yang kami laporkan, kami informasikan kepada para pemirsa CNN, kemudian Mabes Polri melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, terus berkomunikasi dengan Satgas yang ada di sana, sebagaimana laporan sementara yang disampaikan oleh pimpinan Satgas FPU 8, KBP John Huta-Julu, yang kemudian secara rutin melaporkan. Kemudian yang kedua, dilakukan komunikasi dengan kedutaan besar melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang kemudian oleh Dubes Republik Indonesia di Sudan yang bertempat di kota Khartoum, kemudian menugaskan 1 orang personilnya untuk memberikan fasilitas bagi personil Polri di sana. Oke, baik Pak Martinus. Ya, kita kirim personil ke sana
yang malam ini akan berangkat untuk memberikan bantuan hukum. Dan dari 8 orang ini 2 diantaranya dari Kementerian Luar Negeri. Baik. Jadi 3 langkah itu yang dilakukan. Pak Martinus, kami konfirmasi sekali lagi, berarti kita sudah menampik bahwa alat-alat atau barang-barang atau tas yang tadinya dituding ini milik Republik Indonesia, tapi kita sudah menampik hal tersebut begitu ya. Tapi masih ada personil atau anggota pengamanan PBB yang masih ditahan dari Indonesia. Tapi Pak Martinus, ini kan beritanya muncul akibat tulisan yang ada di Sudanese Media Center begitu. Dari pihak Indonesia sendiri ada upaya hukumkah yang dilakukan karena telah merusak begitu reputasi pasukan Indonesia? Begini, kita mengirim ke sana ya, itu untuk memberikan bantuan personil di sana. Dan memang Mbak Puspa, bahwa personil Polri yang tergabung dalam FPU ke-8 ini memiliki performance yang cukup baik dinilai oleh pemerintah, otoritas di sana. Dalam beberapa kesempatan penting melakukan tugas-tugas pengawalan, melakukan tugas pengamanan, itu dinilai bagus dan baik yang melebihi dari performance dari negara-negara lain. Sehingga memang harum nama Polri, harum nama Indonesia di wilayah Sudan. Dan ini dari sejak yang pertama sampai ke-8, tetap performance-nya dinilai yang paling baik. Sehingga UNIMED sendiri berarti ada dugaan memang ada yang ingin mencoreng reputasi pasukan Indonesia di sana. Ya, kami tidak menduga-duga ya, tetapi kami ingin menjelaskan fakta di sana bahwa performance personil Satgas FPU cukup dinilai sangat baik di sana. Baik, Pak Martinus, dengan adanya pelaporan ini di media Sudanis begitu, apa respon atau tanggapan dari media tersebut? Setelah tahu kita memberikan informasi bahwa itu bukan tas milik personil dari Republik Indonesia. Ya, otoritas Sudan kemudian melakukan investigasi. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tentang hasil investigasi mereka. Kita tunggu saja dalam 2-3 hari ini hasil investigasi mereka. Hanya satu yang kami ingin tambahkan di sini, bahwa bandara yang ada di Sudan, yang khususnya yang ada di lokasi di mana ada misi perdamaian di sana, itu jangan kita asosiasikan atau asumsikan seperti bandara-bandara yang ada di tempat kita. Katakanlah bandara Silangit sekalipun ya, di wilayah Tapanuli Utara itu cukup baik dalam X-ray, kemudian dalam pemeriksaan ya cukup baik. Nah, di sana tidak, di Silangit ada CCTV, tapi di situ tidak ada informasi yang kita terima, tidak ada CCTV satupun yang bisa memperlihatkan bagaimana pergerakan. Berarti lemah akan bukti begitu Pak Martinus? Ya, kita ingin mengatakan bahwa agar pemeriksaan itu dilakukan, investigasi yang dilakukan itu dengan fair dan kemudian juga bisa menjelaskan fakta sebagaimana laporan yang kami terima sementara ini dari Ketua Satgas Kontingen FPU 8. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Martinus Sitompul. Terima kasih Ibu Puspa. Kabag Penom Humas Polri atas informasi Anda. Terima kasih banyak.